Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Puji Tuhan, kita mau selalu bersyukur sama Tuhan kita. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, mau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku berharap Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama semua. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari semuanya sama-sama nyanyikan. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu Tuhan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari saya mau ajak semua jemaat semua, sama-sama kita nyanyikan lagu yang dari awal. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuat.
kehendakmu terjadi, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Aku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes, kita percaya bersama Tuhan, setiap harinya adalah hari yang terbaik. Amin. Amin. Mari kita mau sama-sama katakan, akan Ku salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuat teguh kalimat, akan ku ku salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuat teguh ku salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuat teguh kalimatku. Bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi, Kau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. bersyukur Tuhan, Senantiasa bersyukur, ku alami biar kehendakmu terjadi, semua tetap senantiasa senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari hari yang terbaik. katakan hari yang terbaik, hari Yang terbaik, hari yang terbaik, aku mau bersyukur buat hari ini, hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini hari yang terbaik. berikan suara-suara yang mulia bagi Tuhan kita. Kita mau bersorak, bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang baik. Amin. Mari semuanya bersemangat melompat bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati akan sama-sama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. katakan masuk gerbangnya, Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama
musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan Mari semua lambaikan tanganmu. Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab kita punya Tuhan, Tuhan yang baik. Yes, kekal anugerahnya selama-lamanya. Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kata sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Sebab Tuhan selamanya. baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Yes, haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan kita. Persembahan dapat diletakkan di amplop bagi yang memberikan secara cash. Bagi yang memberikan secara cashless dapat nge-scan barcode, scan QR code yang telah disediakan di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Dan juga bisa melalui transfer melalui Bank BCA yang tertera. Kita akan mendeklarasikan persembahan kita. Apa ada yang belum menerima amplop? Sudah semua ya? Mari kita mau deklarasikan sama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan.
manis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara boleh dipersilakan untuk duduk. Kami mengundang apabila ada jemaat yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Apakah ada? Boleh melambaikan tangan. Kami mau berkenalan bila ada. Wajah-wajah lama semua ya. Wajah-wajah yang setia. Amin. Kalau tidak ada ya, mari kita mau satukan hati kita. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Yes Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau mengikuti peraturan-Mu. Kami mau taat Tuhan, apa yang menjadi Tuhan. Kami mau taat ya Tuhan, apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih dalam ya Tuhan. Karena Kau satu-satunya Allah kami, yang kami percaya, yang kami muliakan Tuhan. Jesus. Thank you Lord. Yes, Bapa Kau setia Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Bahatiku Tuhan, bahatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa Kau setia Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggal. Yes, ku percaya Tuhan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Yes, kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu.
kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Yes Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Yes, Lord. Ajarilah kami Tuhan, kami mau jadi seperti Engkau ya Tuhan. Taat akan perintah-Mu ya Tuhan. Kami mau layak di hadapan-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Ajarilah kami. Kami mau Ajari kami, setia Tuhan. kepada-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, setulus salib-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi. Mari semua jemaat semua, saya mau ajak kita untuk bangkit berdiri. Yes, Lord. Mari sembah Dia. Jadi seperti-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. We worship You, Lord. Yes, we thank You, Lord. Thank You, Lord. Terima kasih Bapa.
sembah Tuhan, satu-satunya Allah yang memerintah, yang berkuasa. Yes Lord, praise your name Jesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, yes, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, 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 oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Mari biar cepat saja nyanyikan. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah selama-lamanya.
hidup kami. Engkau yang paling mengagumkan Tuhan. Enggak ada yang lain sumber sukacita kami, hanya Kau Tuhan. Yang lain hanya dalam hitungan waktu Tuhan. Tapi Tuhan kami kekal untuk selamanya. Kami bangga memanggil Engkau sebagai Bapa, kami bangga Engkau panggil sebagai anak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan untuk berlaku setia kepada kami. Demikian pula hari ini Tuhan, banyak aktivitas yang boleh kami lakukan. Tapi pada saat ini kami memilih datang ke rumah Tuhan karena kami pun mau belajar berlaku setia kepada Tuhan. Kami rindu minggu demi minggu, bentuk kami Tuhan semakin serupa dengan Tuhan. Ajar kami, didik kami Tuhan. Kami mau berespon benar. Kami mau melalui hidup kami banyak orang mengenal Tuhan. Kami mau melalui perkataan kami, tingkah laku kami, orang bisa menerima kasih-Nya Tuhan. Dan Bapa, pada siang hari ini aku berdoa, biarlah Kau sendiri yang membajak hati kami Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Dan aku berdoa pada waktu benih kebenaran firman itu mendarat di hati setiap kami. Benih kebenaran itu bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Dan ini waktunya Tuhan Kau berbicara, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Boleh lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang. Dan silakan duduk. Oke, yang sudah silakan duduk saudara. Shalom. Terima kasih untuk tim Praise and Worship musik yang sudah memimpin kita ya selama Praise and Worship. Oke, so hari ini kita akan sama-sama belajar, boleh di-on-kan. Saya beri judul Joy Over Happiness, yang artinya sukacita melebihi kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, apa maksudnya Pak sukacita di atas kebahagiaan? Apakah ini bahagia kuadrat? Bukan, saya mau sampaikan bahwa sukacita itu harus bisa melebihi kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara, pasti mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang berjumpa Tuhan lalu hidupnya tidak berubah. Saya sampai jam berapa ini Pak? Sebelum terlalu berlarut sore itu jam berapa? 6 ya? 12.15, oke. Nah, dan setiap perjumpaan dengan Tuhan biasanya diawali dengan masalah, betul atau betul? Contohnya wanita yang bungkuk 18 tahun. 18 tahun dulu dia bungkuk baru ketemu Tuhan. Dan waktu ketemu Tuhan, plot twist, hidupnya mengalami perubahan. Lalu ada seorang yang dirasuki legion. Sekian lama dia menyakiti dirinya, orang gak ada yang mau ketemu sama dia. Begitu Tuhan hampiri atau Tuhan datang dalam hidupnya, plot twist, hidupnya berubah. Ada juga seorang janda yang udah janda, artinya gak punya suami. Tapi janda itu menghadiri perkabungan anaknya. Artinya masalahnya banyak nih, dan dia tinggal seorang diri. Tapi Yesus datang dalam hidupnya, plot twist, dia menjadi orang yang bersuka cita meskipun dia seorang janda. Jadi kalau Yesus masuk ke dalam hidup kita, meskipun kita punya banyak masalah, tapi Yesus itu ahlinya yang buat banyak masalah menjadi banyak jawaban. Setuju katakan amin. Sehingga tempat yang kita pikir akan menyiksa kita, ternyata berakhir menjadi tempat kita memuji Tuhan. Plot twist. Saya berdoa hari ini, berapapun atau apapun masalah yang saudara hadapi, kalau Yesus datang dalam hidupmu, Dia yang sama akan melakukan plot twist dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Hari yang kita pikir, wah mati nih, gak bisa nih. Ternyata yang kita pikir kematian berakhir dengan kesaksian. Plot twist. Apa yang kita pikir titik, apa yang kita pikir tanda seru, ternyata sebuah koma, yakni to be continued. Plot twist. Tuhan itu ahlinya membuat yang ngaco menjadi benar. Dan setiap keputusan yang tidak bijaksana, mungkin yang tidak sengaja kita ambil di sepanjang tahun 2023,
Saya mau katakan Tuhan akan datang dalam hidupmu dan akan lakukan plot twist dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Nah, karena semua encounter selalu terkait dengan problem, jadi saya mau kita sepakat bahwa ini, belum on. Saya mau kita sepakat bahwa masalah dan pergumulan adalah invitation atau sebuah undangan bagi mujizat dan perjumpaan dengan Tuhan. Semua manusia memiliki problem, jadi untuk saudara yang mungkin pernah menyesal, aduh coba dulu gak beli ini ya. Coba dulu invest di sini ya. Wah coba dulu saya beli rumah di kota wisata ya, ada tol harga naik semua. Saya sekarang kesini cuma 50 menit saudara dari BSD ya. Dan saya menjadi jemaat yang tidak terlambat di ibadah pagi tadi. Kenapa? Karena nyampe sini pagi banget. Karena ada tol ya. Nah, saya mau ingatkan saudara bahwa semua hal yang kita lakukan tanpa kita sengaja tentunya, tapi membuat problem dalam hidup kita, saya mau beritahu itu adalah bumbu untuk mengalami mujizat. Meskipun kesalahan kalau sengaja kita buat, ya itu bukan undangan mujizat, ya itu undangan masalah. Tapi kalau kita melakukan tanpa kita tahu dan kita rela diajar Tuhan, dibentuk, bertobat, semua kesalahan yang menurut kita kesalahan, itu akan dirubah Tuhan menjadi undangan untuk Tuhan hadir dalam hidup saudara dan hidup saya. Nah, maka dari itu apa yang kita lakukan tadi sebelum kita sesi khotbah, praise and worship adalah sesuatu yang penting buat saudara dan saya. Kenapa? Karena manusia itu bukannya nggak bisa worship. Nggak ada orang nggak bisa worship. Pak saya bingung Pak kalau penyembahan ngomong apa. Bukan orang-orang itu nggak bisa menyembah. Orang-orang itu banyaknya tidak tahu siapa yang harus mereka sembah. Kenapa saya katakan demikian? Ada orang yang menyembah orang lain atau idola mereka. Datang ke sebuah konser yang kalau artisnya datang sampai pingsan. Itu karena apa? Ya karena dia saking senangnya. Jadi orang itu ngerti kok menyembah. Hanya nggak tahu siapa yang harus mereka sembah. Ada yang menyembah sepatu. Sepatu cuma ditanda tangan, harganya bisa miliaran, dicari-cari orang. Dilelang hari Minggu, nggak usah gereja, nggak apa-apa, yang penting dapat sepatu. Atau ada satu batu bata, dulu saya ingat banget Supreme waktu brand itu baru terkenal. Satu batu bata waktu itu bricks dihargai cuma berapa ratus rupiah. Tapi karena ada cap Supreme jadi 1 miliar. Dan orang di dunia berebut beli satu batu bata itu. Jadi orang itu bukan yang gak bisa menyembah, orang itu tidak tahu siapa yang harus mereka sembah. Dan saya senang berada di tempat ini karena apa? Kita semua di sini satu paham bahwa Yesus satu-satunya yang layak kita sembah. Amin. Dan saya mau katakan penyembahan saudara memiliki implikasi neurologi. Jangan salah, menyembah itu merubah sesuatu di kepala kita. Merubah sesuatu di otak kita dan cara kita berpikir. Waktu kita masuk ke dalam penyembahan, penyembahan dapat mempengaruhi dan membenarkan penalaran dan perspektif kita. Penyembahan kita mengubah fokus kita dari problem kepada problem solver. Dengan worship, kita bawa problem kita ke dalam Tuhan. Memang worship itu gak otomatis, Pak habis worship kok utang saya tetap. Memang tidak langsung selesai permasalahan kita. Tapi minimal dengan worship itu akan mengingatkan kita siapa yang bisa menolong kita. Dengan kita worship kita ingat, oh ada Tuhan dalam hidup saya. Kalau praise God atau praising God, memuji Tuhan adalah mengucap syukur atau berterima kasih atas apa yang sudah, sedang dan Dia akan lakukan dalam hidup kita. Itu praising. Kita memuji Tuhan karena kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita, membela kita dan lain-lain. Besok pun akan ditolong Tuhan, that's why kita memuji Tuhan. Tapi worship is thanking God for who He is. Kita mengucap syukur karena ya Dia adalah Tuhan. Bukan apa yang Dia lakukan, tapi karena Dia adalah Tuhan. Dia yang sudah menjaga kita, menuntun kita, menjadi penyedia buat kita, pembuka jalan, penolong, penebus dan lain-lainnya. So waktu kita datang ke gereja, hati kita bukan hanya untuk minta saja atau aku dapat apa hari ini, tapi juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Worship also change our focus from mess to Messiah. Mengubah fokus kita dari problem kepada problem solver. Dari sesuatu yang hancur, yang kacau, yang gak jelas kepada Tuhan yang mampu menolong kita. Penyembahan mengubah fokus kita. Dan ini yang setan gak suka. Setan gak suka
kalau kita menyembah. Apalagi penyembah yang keras kepala. Maksudnya gimana Pak? Penyembah yang keras kepala. Penyembah keras kepala adalah penyembah yang walaupun. Jadi walaupun aku gak suka, tapi tetap menyembah. Meskipun aku ditinggalkan, tapi tetap menyembah. Aku gak dihargai, aku sakit, gak nyaman, aku dipecat, aku keguguran, tapi aku tetap menyembah. Kenapa? Karena menyembah itu bukan tentang keadaan kita, tetapi penyembahan kita bicara tentang Dia, for who He is. Bukan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita alami kekecewaan, saudara, manusia gak lepas dari kekecewaan. Kita pernah disakiti orang, kita pernah menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi saya mau ingatkan saudara bahwa kekecewaan tidak dibentuk untuk membuat kita putus asa. Kekecewaan didesain Tuhan untuk apa? Kenapa sih kita diizinkan Tuhan harus mengalami gesekan, tekanan? Karena kalau dalam porsi yang pas itu akan mendewasakan kita. Dan rasa sakit, kecewa itu bukan supaya saudara tuh mundur dari Tuhan. Rasa sakit, kecewa, dibohongin orang, ditekan orang adalah satu cara Tuhan untuk menentukan arah dalam hidup kita. Misalnya, kalau kita berdoa, Pak saya punya keinginan, boleh gak saya doakan? Ya tentu boleh, manusia punya keinginan. Kita doakan, kita pengen ke satu pintu, si pintu A ini, saya mau terobos Pak, saya mau berdoa. Ternyata udah sekian lama, sekian tahun pintu ini gak pernah terbuka. Kalau buat saya, daripada kita kecewa sama Tuhan atau kenapa nih pintu gak terbuka-terbuka. Buat saya, pintu yang tidak terbuka adalah menentukan arah. Berarti emang bukan ke situ. Sebenarnya saudara kalau berdoa tapi pintu gak terbuka, buat saya ya, jangan marah, jangan sakit hati. Justru bersyukur. Kenapa? Bukan di situ. Kan dari awal A itu rencana kita. Tapi kita pengennya kan rencana Tuhan. Jadi saya kemarin baru habis konseling anak muda. Udah berapa tahun dia ya nyari pacar, kagak dapet. Terus yang terakhir dia bilang, kok ini pusing banget kok nih banyak anak-anak muda nih ya pokoknya enggak, dia hidup udah benar gitu ya, hidup udah benar. Tapi kenapa enggak dapet? Terakhir doain ini kok, tapi enggak bisa juga. Loh saya bilang, kamu harusnya bersyukur bukan marah. Maksudnya gimana? Kalau lu sama dia ya pintu tertutup, lu paksain. Kamu dapat yang bukan yang Tuhan mau. Justru waktu kamu gak dapat, artinya apa? Ya bukan yang itu. Jadi harusnya waktu ditolak, kalau saya bersyukur. Kenapa? Berarti bukan dia. Berarti ada yang lain. Nah jadi sikap hati yang seperti itu memang butuh kedewasaan. Kalau pintu tertutup buat saya tanda buat apa? Ganti pintu yang lain. Kalau saudara ada di satu tempat di mana saudara tidak dihargai orang. Saudara tidak bisa all out mengeluarkan semua potensi saudara. Artinya saudara tidak didesain Tuhan di sana. Karena kalau saudara ketemu dengan yang saya sebut dengan bahasa Indonesianya ya. Kalau saudara masuk ke dalam rencana Tuhan, di sana saudara akan bertemu dengan orang-orang yang akan menghargai saudara dan potensimu keluar di sana. Jadi kalau enggak, itu menjadi penentu, jangan malah sakit hati, kecewa, kenapa aku diperlakukan begini. Well, itu mendewasakan saudara, tapi itu sebagai tanda. Bukan di situ saudara harus berada. Karena kalau saudara berada di tempat di mana Tuhan mau, saudara akan penuh dengan sukacita waktu ada di sana. Penuh dengan sukacita, meskipun banyak problem. Tadi saya baru sedikit cerita sama Kak Frenzy mengenai anaknya mau sekolah bola. Dulu waktu sekolah disuruh belajar melulu, katanya betul ya Pak. Tapi begitu sekolah bola nggak disuruh belajar terus Pak. Simple. Kenapa? Di situ area yang Tuhan mau dia berada. Sukacita. Dulu disuruh belajar sampai orang tuanya mungkin merasa nih anak kenapa sih suruh mulu, malas mulu. Begitu anaknya masuk ke tempat di mana dia harusnya berada, ya udah larinya kencang. Jadi di mana saudara tidak diterima, di mana saudara mengalami mentok, itu tidak didesain Tuhan supaya Anda kecewa ataupun Anda berhenti melayani Tuhan, berhenti kerja. No, itu sebuah sign.
Saudara paham sampai sini? Saya terlalu cepat enggak sih ngomongnya? Enggak ya? Oke. Jadi pintu yang tertutup adalah tanda. Yang mengerti katakan amin. Nah, karena kalau kita ketemu dengan yang Tuhan mau, kita kan bertemu dengan sukacita. Katakan sukacita. Saya bicara sukacita, tidak bicara mengenai bahagia. Nah, ini masuk ke judul saya. Karena joy and happiness itu bedanya jauh sekali. Sukacita dan bahagia bedanya tuh bumi dan langit. Bedanya di mana? Kalau bahagia, ini yang sering manusia cari. Tapi kalau saudara cari di firman Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah sukacita. Tuhan selalu bahas sukacita. Tuhan tidak bahas bahagia. Bahagia itu muncul dari manusia. Nah, bahagia atau happiness itu akar katanya adalah happens. Yang artinya ya apa yang terjadi sama saya saat ini. Kalau yang terjadi sesuai dengan isi hati saya senang. Kalau tidak sesuai dengan yang saya mau, saya sedih. Jadi sepanjang hari mood kita diatur oleh apa yang terjadi. Makanya ada orang yang ketemu macet marah, ketemu orang antrian panjang lama banget sini di teller misalnya, lama marah. Kenapa? Dia menjadi moody karena dia menyandarkan emosinya, perasaannya kepada sesuatu yang tidak pasti. Dan bukan hanya orang-orang di luar sana loh, orang Kristen pun, ya saya gak mau bilang banyak, tapi gak sedikit orang-orang Kristen juga yang kehilangan joy karena mereka mengejar yang namanya happiness. Dan saya mau katakan mengejar happiness sama dengan mengejar kesengsaraan. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita kejar sesuatu yang tidak pasti. Sedangkan Tuhan ingin memberikan kita joy atau sukacita. Sukacita adalah salah satu aset yang harus saudara dan saya miliki. Kenapa? Karena sukacita adalah sikap hati. Beda. Kalau bahagia tergantung dari apa yang terjadi. Tapi kalau sukacita itu adalah buah roh. Di Galatia 5, salah satu buah roh adalah sukacita. Karena salah satu dari buah roh artinya apa? Ini eksklusif. Hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak punya Roh Kudus dalam hidupnya tidak akan pernah bisa memiliki sukacita. Kenapa? Karena sukacita buah roh. Kalau kita nggak punya Roh Kudus dalam hidup kita, ya nggak akan dapat sukacita. Sukacita itu apa tadi? Sikap hati. Kemarin mobil saya dibawa istri saya pelayanan ke salah satu cabang. Terus ternyata dia ditabrak sama motor. Jadi saya belum sempat ke bengkel tuh, kalau lihat ke bawah masih nganga tuh depannya kiri. Melesek ke dalam, keluar, udah gak jelas. Tapi pada waktu saya ditelepon, saya bisa marah, bisa enggak? Kalau saya menyandarkan kepada kebahagiaan, itu enggak ada yang mau orang ditabrak. Berarti apa? Orang harusnya marah. Tapi kenapa saya enggak memilih marah? Karena saya memilih sikap hati saya. Saya mau memilih meskipun yang saya terima adalah tidak baik, tidak sesuai dengan kemauan saya memilih untuk tetap sukacita. Itu pilihan hati, sikap hati. Jadi jangan bilang Pak kalau ngomong di depan gampang. No, saya pernah mengalami istri saya sebelum anak yang kedua juga kami mengalami keguguran. Tapi pada waktu keguguran saya sedih gak? Ya sedih. Tapi saya langsung ngomong sama istri saya di hari yang sama. Di jeda setengah jam habis kita tahu anak kita gak ada. Jangan lupa kita harus tetap memilih sukacita. Kenapa? Karena sukacita memang sikap hati. Yang meskipun dapat sama-sama gak enak, yang satu marah-marah, yang satu memilih untuk bersukacita. Jadi orang lain dapat kebahagiaan, tapi orang percaya akan mendapatkan sukacita sorga. Sukacita sorga tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita, yang mengerti katakan amin. Tapi sukacita hanya ada bagi mereka yang apa? Menghormati Yesus, bangun hubungan intim dengan Tuhan, belajar bayar harga hidup dengan Tuhan. Kenapa? Karena ini eksklusif produknya sorga. Sekali lagi saya katakan, Galatia 5, ini buah dari roh. Jadi kita gak boleh mau apa yang Yesus punya tanpa menghormati Yesus. Kalau saudara lihat 9 buah roh, semua itu saudara bisa punya kalau saudara ada Roh Kudus dalam hidupmu. Dunia gak menentu Pak, apalagi waktu COVID kemarin, gak ada yang tahu besok gimana. Tapi saya dan keluarga memilih
Memang sama-sama nggak tahu, tapi lu pusing gua kagak. Kenapa? Ya saya memilih untuk percaya. Karena buat saya hal yang malang atau menyedihkan adalah bagi mereka yang kenal Tuhan tapi hidup seperti tidak punya Tuhan. Kita percaya sama Yesus, percaya. Kalau saya suruh angkat tangan, semua angkat tangan, percaya Yesus. Tapi dalam hidup, seringkali kita hidup kayak orang yang gak punya Tuhan. Punya Tuhan tapi tetap khawatir, punya Tuhan tapi tetap takut. Saudara jangan bilang takut itu wajar, kita manusia. Saya mau katakan, waktu saudara mau takut, saudara bisa pilih. Meskipun kita nih seharusnya manusia yang normal lainnya takut, saya memilih tidak. Kenapa? Saya punya Tuhan. Itu sebuah sikap hati. Jadi buat saya takut, khawatir, enggak normal. Kenapa? Karena saya punya Tuhan. Saya ngomong begini bukan karena semuanya baik-baik saja. Sama, emang pendeta enggak punya masalah. Banyak Bapak Ibu. Bahkan hasil penelitian belum berubah loh. Pekerjaan apa, profesi apa yang paling membuat stres dari semua profesi yang ada di seluruh muka bumi. Yang nomor satu adalah pendeta. Karena pendeta ngurusin orang dari lahir sampai mati. Dokter cuma ngurusin orang yang sakit. Pengacara cuma ngurusin orang yang sedang punya masalah. Yang punya masalah dan mau diadukan gitu ke pengadilan. Tapi kalau pendeta ya semua. Lu melek, lu tidur, lu merem, semua pendeta. Jadi saya ngomong begini dari pengalaman. Memang kita sangat bisa kok. Sebelum set untuk khawatir, kita bisa set untuk apa? Ada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau mau fasilitas raja, maka ikuti gaya hidup atau pengajaran raja. Karena apa? Sukacita ini produknya surga. Tidak bisa manusia biasa, tidak akan bisa. Karena ini adalah buah dari roh. Nah, Nehemia 8 ayat 10 berkata, do not sorrow for the joy of the Lord is your strength. Memang yang menjadi kekuatan kita adalah sukacita, bukan kebahagiaan. Joy is when your heart filled with gladness due to knowing and believing the simple truth, God got me. Artinya apa? Sukacita itu adalah waktu hati kita dipenuhi pengertian bahwa ada Tuhan. Coba bilang sama saya, ada Tuhan. Saya mau sedikit role play dengan saudara. Saya mau ngomong sesuatu yang buruk. Tapi saya pengen saudara balas saya dengan perkataan ada Tuhan. Paham? Kita coba ya. Aku ditinggalin. Cakep. Ini masalahnya susah banget nih. Duh, diambang perceraian. Ribet banget sih di kantor. Aku dipecat. Aduh, dokter ngomongnya gak enak banget nih. Depan ada ujian. Aku dibohongin. Aku takut. Sakit rasanya. Aku gak ngerti. Aku gak suka. Terlalu sulit. Terlalu menakutkan. Dan semua yang percaya katakan. Ngomong gampang ya. Tapi nanti waktu pulang sama praktekin. Ada Tuhan. Ada Tuhan itu bukan hanya sebuah kepercayaan tapi sikap hati. Yang kita memilih untuk ada Tuhan. Nah, saya mau katakan semua yang terbakar, semua yang habis oleh waktu, yang bisa karatan, rusak karena waktu, tidak akan pernah bisa memberikan kita sukacita. Semua yang bisa terbakar habis oleh waktu, karatan, tidak akan bisa memberikan kita sukacita. Semua yang manusia cari, ya mobil, uang, rumah, semua itu hanya mencapai level bahagia. Tidak ada yang bisa memberikan sukacita. Kita bisa punya sukacita karena terlepas dari apa yang kita hadapi, kita tahu bahwa ada Tuhan yang menolong kita. Ini yang membuat sukacita kita orang percaya tegak dan tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena memang I don't control the outcome. My God does. Memang bukan saya, memang saya memang lemah ya. Saya punya kekurangan betul. Tapi ada Tuhan. I don't control the outcome. My God does. Joy is byproduct of a king encounter.
Sukacita itu produk dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Pak, apakah salah kalau kita menantikan orang lain membuat kita bahagia? Boleh enggak Pak, saya menantikan suami saya membahagiakan saya atau istri saya? Sebelum saya jawab, saya tanya balik. Apakah saudara mau menyandarkan perasaanmu, emosimu kepada sesuatu yang orang lain lakukan? Artinya apa? Ya kalau yang dia lakukan baik, saya happy Pak. Tapi kalau yang dia lakukan buruk, ya saya kesel Pak. Berarti saudara mau nggak perasaanmu tergantung apa yang orang lain lakukan? Jawabannya? Kalau nggak mau berarti apa? Masa nggak boleh Pak mengharapkan suami saya sendiri membahagiakan saya? Loh sekali lagi, Memo bisa tiap hari nggak bahagiain kamu? Dengar baik ya, kita nggak bisa membahagiakan semua orang, semua tahu itu. Tapi pertanyaan saya, bisa nggak kita bahagiain satu orang aja nih, tapi terus menerus, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena memang membahagiakan orang. Kalau saudara taruh itu kepada manusia, manusia itu gak akan pernah bisa membahagiakan saudara. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan yang kau taruh di atas manusia. Tugas memberikan kebahagiaan yang kita maksud itu tugasnya Tuhan. Waktu saudara berkata, masa gak boleh Pak mengharapkan suami saya menghibur saya, memberikan saya ini dan itu. Saya mau kasih tahu saudara yang udah menikah, mungkin udah kelamaan nikah, lupa janji nikah kayaknya ya. Di janji nikah saudara baca, kita mengasihi istri kita, pasangan kita seperti apa? Seperti sebelum diri sendiri, seperti Kristus. Waduh gawat nih, mesti pulang baca ulang nih, janji nikah nih. Seperti kalau mengasihi diri kita sendiri mah masih gampang Pak. Kita masih, kalau kita mau makan enak, istri kasih makan enak, gampang. Selama kita happy, kita bikin istri happy, gampang. Yang susah itu mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Artinya apa? Artinya kalau kita berharap sesuatu dari pasangan kita, dengar baik, itu sama dengan kita merusak atau mengubah kasih Tuhan yang tidak bersyarat menjadi bersyarat. Jangan lupa kasih Tuhan itu, lu mau gimana kayak I love you. Jadi kalau gitu gak boleh Pak, bukan gak boleh. Makanya set hati kita sukacita. Kalau suamiku melakukan hal yang baik, aku bersukacita. Tapi kalaupun dia punya kekurangan dan aku nggak senang sama yang satu ini, aku memilih untuk itu yang benar. Jadi bukannya nggak boleh Pak berharap suami saya A, B, C, D. Ya sebaiknya jangan. Kenapa? Karena kita mengubah kasih Tuhan yang tidak bersyarat menjadi bersyarat. Kalau gitu yang boleh apa? Set sukacita. Karena suamimu, istrimu terbatas. Waktu dia melakukan hal yang baik, kita sukacita, yes. Tapi kalaupun yang dia lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita pun memilih untuk yang setuju katakan amin. Jadi bukan yang gak boleh, para suami tetap harus bahagiakan istri dengan apa? Kemampuan kita. Tugas pasanganmu yang set, aku ini bahagia atau sukacita ya. Selama setnya adalah bahagia, kita akan mungkin dikecewakan. Selama setnya sukacita, I chose joy over happiness. Maka kamu gak akan pernah kecewa. Meskipun pasangan kita punya kekurangan. Yang setuju katakan amin. Oke. Dan joy bukanlah sesuatu yang kita tuju. Waduh Pak, kalau tabungan udah triliunan Pak, baru sukacita. No. Pak, jemaat kalau udah 1 juta Pak, baru bahagia atau sukacita. No. Joy bukanlah tempat yang kita tuju, ini adalah sebuah jalan yang kita pilih untuk kita percaya. Jadi meskipun kita bangun pagi terlambat, kita semua pasti pernah mengalami bangun kesiangan. Udah bangun kesiangan, gak sempat mandi, atau bahkan gak sempat sarapan. Begitu jalan ke kantor, macet, waduh marahnya, gondoknya ngumpul. Sampai marahnya besar, udah gitu sampai kantor. Semua ide kita yang brilian diambil sama orang. Yang salah orang lain, kita yang terima salah. Udah, jadi bayangin tuh bangun kesiangan, gak sempat mandi, gak sempat makan. Apalagi jalan macet, prestasimu diambil orang, kesalahan orang ditimpakan padamu. Udah gitu dipanggil bos. Cakep. Dipanggil ke ruangan atasan. Kita semua sangat bisa marah.
Tapi kita bisa memilih untuk apa? Berdoa. Sukacita terjadi ketika kita tidak membiarkan pemikiran berlebihan merusak imajinasi kita. Perhatikan baik saudara, meskipun ada yang nggak enak, dengar baik ya. Kita mungkin tidak under attack. Under attack itu apa? Gaza tuh. Tiap hari hitungan detik bisa ada attack. Rudal, misil, under attack. Kita mungkin nggak under attack, hidup kita baik-baik aja tentram. Tapi orang Kristen itu banyak under a thought atau sebuah pemikiran berlebihan. Lihat orang ngomong berdua, gua mulu yang diomongin. Katanya Kristen kamu. Emang ngomongin elu? Saya nggak mau lagi Pak datang ke Hersal, kenapa saya diomongin? Padahal yang diomongin baik-baiknya. Dia sabar banget ya jadi orangnya, baik banget ya. Gimana caranya ya? Ngomongin aku terus. Gak mau aku mah ke situ lagi. Berlebihan, under a thought. Kalau saya nggak begini nih, pasti begitu nih orang nih. Asumsi itu jahat saudara, asumsi itu jahat. Karena kemungkinan asumsi kita benar itu nggak nyampe 10% saudara. Udah asumsi salah, ngomong sama orang, udah gitu orang lain nambahin bumbu, udah kebenaran makin hilang. Itulah cara kebohongan menyebar saudara ya. Nah, makanya jadi sukacita adalah salah satu tolak ukur keintiman atau kerohanian kita. Kalau kita bisa sukacita, orang yang bisa bersukacita adalah orang yang bangun hubungan intim dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, semakin kita mudah bersukacita. Contoh tadi ya, yang udah macet, bangun kesiangan, nggak mandi, nggak makan, macet. Prestasi diambil orang salah ditimpakan ke kita, dipanggil atasan. Sebelum kita masuk ke ruangan atasan, ada baiknya kita berdoa. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita langsung masuk, yang ada marah. Saya kasih contoh doa begini nih. Tuhan, makasih loh ya, aku udah bangun pagi ini. Meskipun ya gak sempat mandi, gak sempat makan. Besok mau latihan bangun lebih pagi. Tuhan, makasih loh aku masih punya pekerjaan. Banyak orang gak punya pekerjaan. Makasih loh ya, meskipun begini nih, tapi makasih. Terima kasih untuk keluargaku Tuhan, masih bisa aku hidupi, masih bisa makan. Sekarang aku lagi kesel nih sama bosku nih Tuhan. Tuhan tolong berikan aku sukacita, berikan damai sejahtera. Aku mau menampilkan Tuhan dalam hidupku. Jadi meskipun aku ngomong sama bos, tapi biarlah bos itu seperti bicara sama Tuhan. Orang boleh ketemu aku tapi mereka terima kasihnya Tuhan. Tuhan tolong luruskan pandanganku, luruskan moodku, bantu aku Tuhan, penuhi aku dengan sukacita. Amin. Baru masuk ke ruangan bos, lain hasilnya. Karena sukacita itu juga bukanlah waktu kita berusaha mempertahankan semua secara bersama. Banyak orang kelelahan rohani karena mereka berusaha pegang semuanya. Jadi joy is not when you are trying to hold everything together, but when you let God hold you. Artinya gini, sukacita itu bukannya waktu saudara berhasil pegang semua dengan baik. Keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan. Semua kau pegang sendiri. Bukan itu. Tapi sukacita itu pada waktu kamu tahu Tuhan. Kamu percaya Tuhan memegang saya. Membantu saya ngurusin keluarga. Bantu saya ngurusin pekerjaan. Dan semuanya. Nah izinkan saya bahas lebih dalam mengenai sukacita ya. Kita akan baca di perjanjian di Kana. Saya mau bahas sukacita lebih dalam di sini. Yohanes 2 ya kita akan bahas. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah daripadaku? Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Sampai sini dulu. Jadi bayangin ya, ada pernikahan, misalnya di ruangan ini ada yang nikah, kita semua adalah tamu di sini. Kita semua tamu undangan. Lalu anggurnya habis atau makanannya habis, misalnya ayamnya habis gitu ya. Nah Yesus itu posisinya di pernikahan itu sebagai apa? Tamu undangan. Makanya waktu Maria berkata, Yesus ini anggurnya habis. Lah mau apakah kamu daripadaku ibu? Waktuku belum tiba, kenapa? Ya masa makanan habis nanyanya sama tamu. Contoh ya, Pak namanya siapa Pak? Pak Manco, saya mau tanya Pak, kita kan tamu nih Pak di undangan Pak. Tamu ya Pak, terus tiba-tiba saya datang sama Bapak. Sebagai tamu yang baik,
Saya datang sama Bapak, Bapak nggak lihat tuh, ayamnya habis Pak. Pak, ayam. Beli lagi. Duitnya mana Pak? Beli lagi. Saudara lihat pertama, Bapak ini bengong. Oke. Yang pertama, ngapain ngomong sama gua? Begitu nggak Pak? Kan kita sama-sama ngomong, akhirnya karena saya tekan beli lagi. Harusnya kalau makanan habis ngomong sama siapa? Atau minuman habis ngomong sama siapa? Keluarga. Minimal ngomong sama IO deh, atau sama pihak keluarga. Supaya bisa segera diselesaikan. Yang jelas nggak mungkin ngomong sama tamu. Jadi Yesus waktu ditodong begitu, Yesus anggurnya habis. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Kenapa? Karena aku ini tamu. Oke, lanjut ya. Ayat 5 dan 6. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kan aneh ya. Si bapak belum ngomong apa-apa, udah pokoknya dia ngomong apa, ikutin aja. Oke, Yesus di sini belum jawab apa-apa. Nah, lalu di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi singkat cerita, Yesus melakukan mujizat di sana meskipun sebagai tamu. Oke. Masuk lebih dalam, perhatikan ayat 3b, dikatakan apa? Mereka kehabisan anggur. Tapi di ayat 10b, kok kamu menyimpan anggur yang baik sampai sekarang? Ayat 3 kehabisan, ayat 10 melimpah. Dan bukan hanya ada anggur loh, anggur kelas bagus ya. Ayat 3 kehabisan joy atau sukacita. Kenapa saya katakan sukacita? Karena anggur adalah lambang dari sukacita. Ayat 3 kehabisan sukacita, ayat 10 datang sukacita yang baru. Dan saya mau kasih tahu saudara, pernikahan orang Yahudi beda sama pernikahan orang kota wisata. Orang kota wisata kalau menikah ya, pemberkatan berapa jam? Gak nyampe Pak, saya kalau pelayanan pemberkatan paling 50 menit, saya 1 jam lah. Terus kalau resepsi berapa lama? Berapa? 3 jam, 2 jam, 3 jam. Oke, tergantung tamu. Orang Yahudi kalau nikah itu bisa 5 hari Bapak Ibu. Jadi yang paling mendekati orang umat pilihan Tuhan adalah teman-teman kita dari Batak. Yang kalau bikin acara berapa hari? 1 hari mah Batak yang udah modern Pak. Kalau masih ke sono, saya terakhir ke sana yang memang masih apa sih namanya? Tinggalnya masih di pulaunya gitu ya. Itu 7 hari Pak. Kalaupun lagi kurang-kurang 5 hari. 3 hari itu menurut mereka, bukan saya ya. Kayaknya malu kalau kurang dari 5 hari. Itu kan menurut mereka. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini? Ya kalau mau bikin acara 5 hari. Lihat orang kota wisata kalau nikah 3 jam. Ngasih orang makan 3 jam sama 5 hari. Beda budgetnya jauh. Bener gak? Kalau pesta kehabisan sukacita, kok bisa sih kasar gini? Kamu tuh dansa, kamu tuh joget, kamu happy, tapi gak ada sukacita. Kok bisa sih? Nah ini pelajaran buat kita. That's why jangan mudah cemburu sama orang lain. Jangan mudah iri hati sama orang lain, apalagi di sosial media. Kenapa? Karena meskipun dia terlihat oke, belum tentu ada sukacitanya. Sosial media kadang-kadang memang dipakai orang untuk apa? Menyembunyikan kebenaran. Mungkin rumahnya besar, mungkin bajunya bagus, tapi terkadang tidak ada sukacita. Ya melipir dikit belajar supaya apa? Jangan mudah iri hati. Yang setuju katakan amin. Nah saya pelajari sesuatu dari kisah ini. Anggur habis. Kalau ada pernikahan makanan habis, minuman habis. Kan
harusnya pestanya berakhir ya. Mau ngapain lagi kalau udah nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nggak ada minum sih lebih parah lagi. Ya nggak mungkin orang makan kagak minum. Kalau nggak ada minum biasanya pestanya selesai. Tetapi begitu anggurnya habis ternyata menjadi awal pelayanan Yesus. Saudara belum nangkep. Something is ending while something is beginning. Artinya apa? Kalau tuh anggur nggak habis, Yesus nggak bikin mujizat. Artinya lagi apa dalam hidup kita, saudara dan saya, implikasinya? Kalau dalam hidup kita semua yang Tuhan gak suka berakhir, pelayanan Yesus dalam hidup kita datang. Kalau saudara semua yang Tuhan gak suka saudara pegang, dosa Tuhan udah tegur saudara pegang, jangan mengharapkan kuasa Tuhan datang. Kenapa? Sesuatu harus dulu berhenti baru yang lain datang. Kalau I am in control masih ada, jangan berharap God in control. Waktu I am in control berhenti, baru God in control datang. Jadi implikasinya semua yang Tuhan gak suka, yang saudara tahu Tuhan gak suka, singkirin. Setelah itu tersingkir, barulah pelayanan Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Baru sukacita datang. Jadi dari no wine menjadi new wine. Dari no joy menjadi full of joy. Joy is married to encounter with the king. Joy atau sukacita itu gak bisa dipisahkan dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan itu pengen banget memberikan kita sukacita. Nah, sekarang kita kembali ke pernikahan di Kana. How come, bagaimana bisa orang nikah kehabisan anggur? Bapak Ibu, saya pernah menikah. Ya, 8 tahun yang lalu saya menikah dan tentunya yang orang yang kita undang pasti adalah yang kita kenal. Betul atau betul? Pasti kita kenal. Dan kalau kita undang, misalnya kita undang 100, ya pasti makanan kita siapkan cukup untuk 100. Betul ya? Yang udah nikah? Gak mungkin kita undang 500, makanan 100, betul gak? Kita kalau undang pasti sesuai, yang kalaupun kurang-kurang dikit dah. Gak mungkin sampai habis sebelum waktunya. Oke, sampai sini kita sepaham ya. So kita bertanya dong, kenapa bisa kehabisan? Jawabannya adalah ini, yang pertama, kemungkinan pertama adalah yang kawin sendiri yang makanin. Ya kan opsi. Bisa jadi, kenapa? Karena kita bicara mengenai sukacita. Bisa jadi si orang yang nikah memakan sendiri sukacitanya. Dengan apa? Bandingin diri dengan orang lain. Ya gua nikah cuma undang 500, tuh tetangga sebelah 2000. Sukacitanya kita makan sendiri. Atau bisa jadi apalagi, ya satu bandingin, terus suka apa lagi, suka. Ya pokoknya tidak bersyukur. Itu juga bisa membuat kita memakan sukacita kita. Atau yang kedua, yang makanin adalah memang orang-orang yang kita undang itu makanan sukacita kita berlebihan. Ini bicara apa Pak? Ini bicara kita yang sering kali salah bergaul. Saudara ada di satu tempat yang Tuhan udah bilang kamu gak usah di situ. Itu suami orang. Baru hahu-hahu. Itu bukan sesuatu yang aku mau kamu berada di sana. Maka orang-orang yang salah bergaul, yang saudara yang salah itu, mereka akan makanan sukacita saudara. Gini ya saudara ya, kalau kita di pernikahan, ini ada ayam 5 potong. Terus saudara lihat antrian, 5 nih, pas nih. Maka ambil berapa saudara? Oh yang benar. Ambil 1. Kalau saudara kenal sama yang nikah, ambil berapa? 2, Yesus Tuhan. Ini yang undang teman deket nih. Ambil berapa ayamnya? Benar 1. Ambil 1 karena yang ngantri banyak. Yang bilang 2 bertobatlah kalian ya. Karena yang begini-begini nih yang bikin saudara salah gaul nih. Tapi kalau orang yang gak kenal, perhatikan baik. Kalau orang gak kenal, orang gak sayang sama yang nikah. Maksudnya gak punya hubungan baik. Nah cakep. Udah gak jadi khotbah gue. Kan saya gak pakai nasi.
Kentang saya skip, sayur saya skip. Gua ambil 3 ayamnya. Urusan lu. Makan 3. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang gak punya hubungan dengan yang punya acara. Betul apa betul? Real friends can hear your scream in silence. Bapak Ibu, kalau kita temen ya, lu gak usah teriak, dari muka lu gua udah tahu lu lagi susah. Jadi kalau ayam tinggal 5, yang ngantri pas berlima, saya akan ambil 1. Kalau yang ngantri 9, saya bisa gak ambil ayamnya. Kenapa? Malu kalau sampai, yang nikah orang lain, tapi karena teman saya, malu kasihan. Saya ambil yang lain, itu kalau saya. Kenapa? Karena saya gak mau dia malu. That's real friends. Meskipun yang kawin gak ngelihat ayam tinggal 5, gak ngelihat dia mah. Tapi saudara bisa dengar teriakannya, Sam jangan kasih yang lain. Oke siap. Kenapa? Karena real friends. Amin. Teman sejati bisa mendengar meskipun dia gak bicara. Nah, apakah kita salah bergaul dengan mereka yang suka memakan sukacita kita? Saudara, kalau kita hanya melihat problem, ya, kalau kita hanya melihat problem, seringkali mata sama hati kita bertengkar. Gini misalnya ya, kalau kita hanya melihat masalah, hati dan iman kita akan mulai bertentangan. Meskipun iman berkata kepada hati kita, udah percaya aja ada Tuhan. Kan habis dikhotbahin tadi, ada Tuhan. Tapi kalau saudara salah bergaul, salah main, mata saudara berkata lain. Iman, lu bisa aja ngomong ada Tuhan. Nih dari penglihatan gua nih, gak cukup, gak bisa. Karena matamu sering ketemu dengan yang salah. Sehingga matamu berkata kepada hati, iman itu bohong. Gak cukup, gak bisa. Tuhan ada gak ada, tapi dalam hal ini kamu gak bisa ditolong. Yang akhirnya membuat kita berkata kepada hati kita, iman kamu kayaknya bohong deh. Orang yang salah bergaul, kenapa sih dikatakan pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik? Matamu dipaksa bertentangan dengan iman. Karena apa yang kamu lihat tidak sesuai dengan imanmu. Kalau kamu ada di pergaulan yang tepat, semua yang kamu lihat pasti akan saling membantu, saling menolong, saling membangun. Yang mengerti katakan amin. Makanya perlu jaga hati. Kenapa? Karena hati adalah tempat di mana Tuhan menaruh sukacita. Nah lanjut ya. Saya lanjut lebih dalam ke Bilangan 13. Semua udah saya tulis di depan. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga dengan membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Jadi ini bicara mengenai Israel yang mengintai tanah perjanjian. Oke, Pak boleh bantu saya lagi Pak? Ceritanya anggur ya. Ini adalah hasilnya. Sambil kasih lihat Musa, Harun dan orang Israel. Bapak Ibu, nih lihat Tuhan bilang melimpah susu dan madunya. Bener kan nih? Banyak nih, lihat. Udah lihat belum? Udah, oke. Banyak kan? Banyak. Lalu saya lanjut lagi ceritanya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Nih, dan inilah hasilnya yang udah saya kasih lihat. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi ada 2 kelompok, 10 orang dan 2 orang. 12 orang ini melihat hal yang sama. Melihat raksasa dan melihat hasil tanahnya. Tapi yang 10 fokusnya kepada, nggak bisa, itu orang-orang kuat. Yang 2 fokusnya kemana? Yang 2 fokusnya ke sini. Nggak capek apa hidup di padang gurun? Tuhan udah ngomong kok kita bisa, ayo kita gas. Jadi 2 kelompok melihat yang sama tapi hasilnya berbeda. Nah sekarang boleh bantu saya lagi
WL, singer, dan 2 orang. Saya butuh 4 orang di panggung. Coba maju ke depan. Kita mau belajar 2 poin sebelum kita pulang. Karena orang Kristen butuhnya poin Pak, poin 1 apa, 2 apa, boleh. Yang pertama, apakah aku dikelilingi oleh pencuri sukacita? Yesus berkata begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Boleh 2 lagi? Ya. Artinya Yesuslah yang akan memberikan sukacita kepada kita. Bapak Ibu dengar baik, sukacita diberikan oleh Yesus karena Yesus adalah pokok anggur. Tapi kenapa kita kehabisan sukacita? Kenapa ya aku kehabisan sukacita ya? Karena aku ada di tempat di mana, boleh Pak kerubungin saya dan ambil apa yang saya punya. Karena, kamu jangan takut karena di ibadah 1 saya marahin ya. Anggap aja saya gak marah, ayo coba. Kayak tadi aja kan kamu ngambil semua maunya tuh. Nah, ambilnya jangan sopan-sopan, biasa aja ambil. Karena begini, kenapa sukacita saya habis? Karena Tuhan udah bilang, kamu jangan di situ tempatnya. Itu tempat yang tidak sehat, baik buat jasmanimu dan rohanimu. Jadi jangan ya Tuhan. Iya, tapi kalau gak kesana aku sendirian. Aku gak punya teman, gimana dong? Akhirnya aku kembali lagi sambil berdoa. Tuhan Yesus, aku kan gak mau sendiri. Ambil lagi. Kok gitu sih ngambilnya? Lihat, tinggal berapa sukacita saya. Lihat sukacita saya yang diambil sama mereka. Banyak gak? Banyak. Karena apa? Karena saya berada di tempat yang tidak seharusnya. Dan Bapak Ibu tahu gak? Orang yang suka mengambil sukacita kita paling gak mau disalahin. Contoh, kamu kan lihat tinggal sedikit punya saya. Kenapa kamu ambil? Karena haus. Kenapa kamu ambil? Karena saya suruh. Jadi kamu nyalain saya. Kenapa kamu ambil? Kreatif dikit lah. Kenapa kamu ambil? Di rumah habis. Oke. Kamu kenapa ambil? Mus, ngeri banget. Luar biasa. Oke, boleh taruh lagi. Silakan kembali. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman yang udah maju. Tadi yang di rumahnya habis mana? Ambil deh, boleh. Yang di rumahnya habis, kasihan. Saudara, joy robbers will drink all your joy and paint you as the villain. Dia gak mau disalahin. Lihat tadi begitu saya bilang, kenapa kamu ambil? Ya disuruh. Gak ada yang mikir begini loh. Nanti ini pendetanya kausan gak ya? Habis ibadah minum gak ya? Saya punya dari berapa tadi? 7 atau 8, disisihin 1 sama mereka. Dan mereka semua jawabannya gak ada yang mikirin saya. Betul gak? Contoh, orang yang ngambil sukacita itu gak mau disalahin dan melempar kesalahannya kepada kita. Oke? Nah, yang kedua, ini yang pertama, kita salah tempat, salah gaul. Meskipun Tuhan udah bilang kamu jangan di situ. Ya, baik dari pertemanan, baik dari, saudara yang ngerti lah, bisnis, rekan bisnis, saudara yang paham. Saya cuma bisa kasih contoh, dalamnya biar Tuhan yang ngomong sama saudara. Tuhan yang akan kasih tahu saudara, saudara ini salah di mana. Nah yang kedua adalah the power of intercession. Bagaimana bisa Maria tahu mereka kehabisan anggur? Gini ya, saya tuh heran loh, Maria kok bisa tahu anggurnya habis. Dan begitu tahu anggurnya habis, dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa saya katakan berdoa? Berdoa itu apa? Berbicara dengan Tuhan. Jadi waktu orang lain kehabisan sukacita dalam pernikahan, bukan diomongin, bukan digosipin, tapi didoakan. Nah setuju katakan amin. Karena Maria waktu melihat orang ini kehabisan anggur, kehabisan sukacita, dia datang sama Tuhan. Yesus, habis nih anggurnya. Pada awalnya Yesus seolah menolak permintaan Maria. Anggurnya habis, terus? Ya kan, Yesus berkata-katakan, mau apa kau daripada aku ibu? Waktuku belum tiba. Dan lihat apa yang Maria lakukan. Apa yang disuruh Yesus, Pak pelayan, lo kerjain ya. Yang punya hajatan bukan. Tapi perhatian, saudara ngerti ya? Tapi perhatian, Yesus belum bilang apa-apa udah disuruh. Apa yang dia omongin, lo kerjain. Karena zaman itu kalau anggur habis di pernikahan sama dengan memalukan.
lakukan zaman itu. Karena semua orang yang datang harus bisa minum anggur dan bersuka cita bersama-sama. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus, kan endingnya kita tahu, Yesus melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur, betul? Padahal di awal Yesus seolah menolak. Apa yang kau mau daripadaku? Waktuku belum tiba. Tapi kenapa Yesus tetap melakukannya? Ini akan menjadi poin khotbah kita yang terakhir. The wine, ini kok nggak masuk? Boleh di next. The wine doesn't matter to me, but you do, kata Tuhan. The wine doesn't matter to me, but you do. Perhatikan baik. Buat Yesus, anggurnya habis apa enggak ada urusan. Kenapa? Bukan acara gua cuma tamu di sini. Tapi kenapa aku mau melakukan mujizat? Karena aku sayangnya sama kamu Maria. Nah, kalau nih anggur jadi perhatian kamu, karena aku sayang kamu, jadi aku melakukan mujizat buat anggur. Perhatikan baik, saudara, kita semua punya pokok doa. Tuhan itu bukan pentingin pokok doamu, percaya deh sama saya. Contoh simpel ya, saya kasih contoh yang simpel aja supaya gak menusuk dan menohok. Saya kalau pergi ke mall, saya selalu berdoa, Tuhan aduh semoga dapat parkir dekat pintu masuk. Ada gak sih yang kayak saya? Karena saya punya anak 2, punya anak 1 repotnya 1, punya anak 2 100 repotnya. Apalagi 2 laki-laki. Tuhan itu gak pernah pusingin, gak pernah peduli sama lu mau parkir di mana. Karena buat Tuhan yang penting adalah Sam, kamu kepala keluarga, kamu harus mengasihi anakmu, istrimu, betul? Tuhan saya mau ajak pergi, Tuhan senang. Ya gitu dong ajak pergi. Ajak perginya ya mau ke mall, luar kota, luar negeri, buat Tuhan gak ada urusan. Terserah, yang penting kamu membahagiakan keluarga, betul gak? Buat Tuhan gak penting, kalaupun mall mana Tuhan? Enggak, Tuhan kagak ngurusin begituan. Tapi waktu saya masuk ke gedung parkir, itu saya bisa katakan 95%. Setiap kali saya masuk pintu masuk, ada mobil keluar dan saya gak pernah bilang kebetulan nih. Kenapa? Buat Tuhan parkir di mana gak penting. Tapi karena parkir di mana penting buat saya dan saya berharga di hadapan Tuhan, Tuhan mau membuat mujizat di sana. Kenapa? Karena kamu yang berdoa berarti buat aku, kata Tuhan. Jadi apa yang kita doakan, kalau kitanya nih berharga di hadapan Tuhan, yang kamu doain, meskipun Tuhan mah gak peduli sama itu. Terserah lo mau parkir agak jauh kek, jauhan dikit kek, parkir di luar mall kek. Tuhan gak ngurusin itu. Yang Tuhan pentingin adalah kita pergi sama keluarga, mengasihi, itu harus. Tapi perginya kemana? Tergantung ya uangnya ada semana. Yang pentingin mall mana, luar negeri, dalam negeri kan manusia. Tuhan gak pernah mikirin itu. Tapi selama saudara berdoa, meskipun urusannya kayak Tuhan gak ada urusannya gitu loh. Tapi kenapa Tuhan jawab? Karena kamu yang berdoa. Matter to me, kata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. So kita bisa belajar bahwa intercession leads to intervention. Doa kita bisa membawa intervensi Tuhan datang dalam hidup kita. Oke, jadi mari kita cek kalau saudara kehabisan sukacita. Cek apa yang salah. Apakah aku yang makan sukacitaku lebih banyak? Dengan cara suka membandingkan diri, dengan scrolling Instagram, kita menjadi orang yang memakan sukacita kita. Atau kita ada di tempat yang salah, pergaulan yang salah, perilaku kita salah. Pastikan datang sama Tuhan karena Tuhan itu pokok anggur yang benar. Dia pasti memberikan kita sukacita. Yang setuju katakan amin. Sejemput kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Aku berdoa biarlah firman ini tinggal dalam hati kami. Tidak lalu begitu saja. Dan pulang dari tempat ini, kalaupun ujian datang, berusaha merampok sukacita kami. Kami sadar dan kami ingat bahwa sukacita adalah percaya bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Ampuni Tuhan kalau kami selama ini sempat menggantikan Tuhan dalam pekerjaan kami, keluarga kami. Kami mau God in control datang. Karena itu I am in control harus pergi. Kami gak mau megang semuanya Tuhan karena kami terbatas. Kami mau bergantung sama Tuhan. Dan Tuhan yang akan membantu kami menyelesaikan semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Bantu kami Tuhan untuk mendapatkan sukacita yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur atas setiap intervensi yang Tuhan lakukan dalam hidup kami.
Tuhan, mungkin apa yang kami doakan gak penting buat Engkau. Tapi terima kasih Engkau tetap mengerjakannya. Bukan yang kami doakan yang penting, tapi kami berarti buat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, sekali lagi kita berikan aplaus buat hambanya Bapak Pendeta Samuel di Marlin. Terima kasih buat pelayanan pagi hari ini, sampai 2 kali ya siang hari ini. Tuhan berkati pelayannya, Pastor Samuel, Tuhan berkati juga keluarganya. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, ada beberapa pengumuman penting yang mau disampaikan. Yang pertama bahwa minggu depan ibadah kita akan dilayani oleh gembala kita Bapak Pendeta Bram Swendun, dan pastikan kita semua hadir di jam 11 untuk jam 11 ibadah kedua, ibadah pertama jam 9 pagi. Kemudian juga kami ingatkan juga buat Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama bisa hadir di doa fajar hari Sabtu pukul 5.30. Kita sama-sama menyembah Tuhan di gereja kita. Dan yang terakhir adalah buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan melalui amplop persembahan, untuk bisa menyampaikan atau memberikan persembahannya, masukkannya di kotak persembahan pada saat Bapak Ibu menuju ke pintu keluar. Mari sama-sama kita berdiri, kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu siang hari ini Bapak. Kami menerima pesan-Mu yang kuat bahwa sukacita daripada-Mu Tuhan adalah sukacita yang abadi. Ajar kami untuk selalu berdiam dan melekat kepada Engkau Tuhan. Sehingga sukacita itu Tuhan ada selalu menyertai setiap musim kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, keadaan, kesulitan, masalah apapun Tuhan. Masalah boleh datang bersilih ganti Tuhan. Beban masalah boleh datang dengan berat, ringan ataupun lainnya Tuhan. Tetapi satu yang pasti, sukacita yang daripada-Mu tidak akan hilang. Karena Engkau ada dalam kami Tuhan. Karena kami melekat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan ajar kami Tuhan, ajar kami ya Bapak. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di mana kami berada Tuhan, di keluarga kami, untuk pasangan hidup kami, untuk anak-anak kami Tuhan, untuk komunitas kami Tuhan. Kami boleh membagikan sukacita daripada-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang memancarkan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Samuel de Marlin Tuhan. Pakai dia luar biasa lagi. Tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Hikmat marifat-Mu ya Bapak. Buah yang baru selalu Engkau tambahkan buat dia Tuhan. Kemana Engkau itu sedia Tuhan. Ada penyertaan-Mu yang sempurna. Bahkan tanda-tanda misalkan juga menyertai dia Tuhan. Berkati isi dan anak-anaknya Tuhan. Berkati keluarga ini Bapak, biar keluarga ini Tuhan terus menyatakan sukacita mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, terpancar melalui setiap hal yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang, jemaat-jemaat terkasih Tuhan, mutiara-mutiara Kristus yang sejati, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengajarkan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya oleh kuasa Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan berkati usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, pendidikan anak-anakmu, masa depan anak-anakmu, dan apapun yang kau perbuatnya berhasil. Kiranya kasih yang sempurna di Allah Bapa, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang terberkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.